Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya. Mohon maaf kemarin kita nggak update plan teman-teman karena istri lagi di rumah sakit dan habis ini kita kembali ke rumah sakit lagi ada ujian ya tentang sakit gitu ya. Makanya sebelum kita berangkat kita coba bikin plan terus kita upload. Siapa tahu teman-teman belum punya plan bisa belajar dari plan ini kalau memang teman-teman cocok gitu ya. Oke teman-teman, sekarang hari Selasa tanggal 5 ya. Oke, kita mulai dari SAU USD teman-teman. Oke, SAU USD ini sekarang kondisinya lagi uptrend ya. Kita bahas di H4 teman-teman karena di H1 trennya lagi nggak jelas ya. Kita bahas yang time frame yang trennya cukup menarik aja. SAU USD atau gold ini lagi uptrend dan puncak tertingginya di sini. Nah, di garis yang hitam ini adalah puncak tertingginya teman-teman sepanjang sejarah ada di sini dan sekarang lagi koreksi dan beberapa kali mantul di area ini ya, mantul di area ini. Nah, ini kenapa area ini mantul? Teman-teman bisa cek di sebelah kiri di sini ada ini ya. Ada rally base rally ya. Di sini juga ada pemantulan juga teman-teman. Ya, ini yang kita bahas kemarin kita bahas lagi. Nah, ini kenapa mantul di sini? Karena di sini ada drop base rally. Nah, market kan mantul seperti itu aja ya. Kita pernah bahas. Dan ini sangat agresif, ini juga sangat agresif, ini kategorinya agresif ya. Dan di sini ada rally base rally. Nah, teman-teman yang searah dengan tren semua. Dan yang paling konservatif teman-teman di sini ada rally base rally. Nah, ini rally base rally. Nah, jadi kondisinya lagi uptrend, kondisinya lagi naik teman-teman. Dan kalau kondisinya lagi naik, ya biasanya saya follow trend ya. Kondisinya kalau naik berarti kita fokus area buy. Dan kita punya beberapa area buy. Dan yang sebenarnya yang harus kita eliminasi yang atas teman-teman. Ini nggak kita pakai. Kenapa? Karena udah masuk cukup dalam ya. Lebih dari 50% biasanya area ini sudah saya anggap nggak fresh gitu ya. Jadi area ini udah seharusnya nggak dipakai. Jadi yang cukup lumayan yang sangat agresif sama konservatif. Mas, kenapa kalau areanya di sini kita nggak sell dulu ya? Karena kata mentor ya, market itu bukan magnet ya. Belum tentu dia menuju ke area kita. Bisa aja dia nggak koreksi dan dia melanjutkan trennya ya. Bahkan kita floating lebih banyak nanti. Kita ya untuk SAU USD, jadi itu kesimpulannya. Kita kembalikan ke 60. Kita lanjut tren. Oke, ini NZD/JPY. Nah, ini plan hari Jumat, teman-teman. Dan ini sudah ini yang pertama ya. Dia masuk ya. Terus di TP 1/2 gitu ya. 1/2. Nah, ini ya. Terus kita bikin plan kan. Awalnya kita nggak lihat ini ya. Ternyata ini 1/2. Ternyata kita bikin plan lagi di sini dan ini udah di tipe 1/1. Nah, 1/1. Jadi teman-teman jika ikut plan ini udah tipe 1/1. Nah, ini 1/1. Ya, setelah dia masuk ya, dia ke 1/2 masuk lagi, ini ada bikin quick retest di sini, ada QR ya. Setelah itu dia ke 1/1 masuk lagi 1/1 lagi. Ini sampai 3 kali sentuhan ya, 3 kali sentuhan, bahkan 4 kali sentuhan. Nah, Mas, kenapa area ini bisa kuat? Ya, karena teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada EMA 200 yang searah dengan tren saat itu dan di sini ada flip, teman-teman. Nah, ini ada flip. Nah, ini ada flip. Nah, kita tulis di sini flip. Ada flip. Biasanya kalau flip ini ya probabilitasnya sangat tinggi ya. Probabilitasnya sangat tinggi. Flip itu di sini ada area yang seperti ini anunya. Nah, kapan kita bahas ya kalau ada sempat waktu yang lebih panjang akan kita bahas flip itu gimana, kenapa mempunyai probabilitas yang cukup tinggi. Oke, ini udah tipe 1/1. Kita lanjut GBP NZD. Nah, GBP NZD ini kondisinya lagi sideways ya. Kita nggak punya area, kita skip biar nggak lama durasinya. GBP JPY kondisinya juga lagi sideways, teman-teman, lagi sideways. Kita skip. GBP CHF juga sama, kondisinya lagi sideways, teman-teman. Trennya nggak jelas, jadi kita nggak punya area. GBP CAD kondisinya juga lagi sideways ya, jadi kita nggak punya area yang cukup bagus.
GBP Aussie juga sama sideways. Ini GBP sideways semua ya rata-rata ya. Jadi kalau trennya udah nggak jelas ya kita nggak mikirin lagi ya. Kita nggak mikirin lagi rally base rally-nya dan lain sebagainya. Karena dari awalnya udah nggak jelas. Euro NZD. Nah, Euro NZD ini, ini teman-teman kalau teman-teman lihat di hari Jumat ya kita punya plan di sini ya. Di sini ada drop base rally dan ada EMA 200-nya teman-teman yang searah dengan tren, berarti kita fokus buy ya. Kemarin kita punya area buy di sini dan di sini ternyata belum kepanggil. Nah, tapi ada quick retest di sini ya. Jadi area ini masih valid ya. Area ini masih valid ya, bisa masih selama EMA 200-nya masih di dalam ya. Kita bisa entry buy di sini ya. Jadi area ini masih valid untuk buy. Jika teman belum ambil ya masih bisa dipakai ya. Masih bisa dipakai. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini Euro JPY. Nah, Euro JPY ini area kita yang kemarin-kemarin ya. Ini sempat ke retest 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai 6 kali dia masuk teman-teman. Kenapa mas area ini sangat kuat? Yang pertama adalah kita punya drop base rally yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya. Jadi teman-teman kalau melihat struktur yang seperti ini, saya besarkan ya. Struktur yang seperti ini ya cukup mempunyai probabilitas yang cukup tinggi ya. Jadi teman-teman bisa pakai dengan area-area yang seperti ini. Ada drop base rally ya. Setelah itu ada EMA 200-nya. Nah, biasanya area seperti ini juga cukup mempunyai probabilitas yang cukup tinggi. Dan sekarang sudah 1:2 ya. Ini 1:2 sejarahnya. Setelah itu turun lagi ke 1:2 lagi, 2 kali. Turun lagi 1:1, turun lagi 1:1. Ya, jadi ini masih 1:2 ya. Nggak tahu dia ini mau kemana nantinya. Nah, yang penting ini sudah profit teman-teman ya. Teman-teman bisa cek di video yang Jumat kalau nggak salah. Cara pandang saya kenapa saya ambil plan ini. Mungkin teman-teman ingin tahu ya, yang belum tahu. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman Euro GBP. Nah, ini juga plan kita di hari Jumat ya. Kita di sini punya plan drop base rally dan ada EMA 200-nya dan sekarang ini udah masuk. Nah, udah masuk. Dan sekarang udah di 1:1. 1:1. Jadi TP1 teman-teman ya, TP1. SL-nya di merah ini. Jadi saya bahas lagi mas, kenapa saya ambil ini. Yang pertama di sini ada drop base rally, teman-teman bisa lihat di sini ada drop base rally dan ini ada EMA 200-nya. Teman-teman bikin plannya ini bisa lihat di video Jumat. Insya Allah saya bikin ini, kenapa saya ambil ini ya. Dan pada akhirnya bekerja dengan bagus dan udah di TP1 gitu ya. Teman-teman perlu tonton di video hari Jumat. Ini Euro CHF. Nah, Euro CHF ini kondisinya sekarang lagi trennya nggak jelas ya, trennya nggak jelas. Jadi kita nggak usah bahas. Nah, ini kemarin sebenarnya kita marking aja ya, marking aja. Di sini ada drop base rally, di sini juga ada drop base rally ya. Dan ternyata yang direspon yang atas, ya, teman-teman. Ini yang direspon yang ini. Ya. Ini sudah kalau teman-teman ambil ini, ya ini sudah 1 banding berapa ini kalau kita presisikan lagi. Seandainya ambil ini kemarin kita nggak ambil, teman-teman sangat agresif ya. Kalau misalkan kita ambil, ini udah 1:1. Tambahkan 7, 90 berarti 83. Oke, 83. Jika ambil yang atas, teman-teman, ambil yang atas ini udah di 1:1. 1:1. Kenapa area ini bekerja dengan baik ya? Teman-teman bisa lihat di sebelah kirinya. Di sini ada drop base rally. Ini saya tulis drop base rally ya. Ini ada drop base rally dan nggak terlalu dekat sih dengan EMA 200, makanya sangat agresif kemarin itu dan pada akhirnya direspon. Oh, mohon maaf, ini 1:1. Nah, udah di TP 1:1. Teman-teman perlu cek di hari Jumat ya, kenapa saya ambil plan ini. Yang bawah ini juga sebenarnya cukup menarik kalau teman-teman masih ambil bawah, masih oke ya. Selama EMA 200-nya masih di dalam, masih oke.
Nah, ini teman-teman. Nah, ini Euro Aussie. Nah, Euro Aussie ini plan kita juga di hari Jumat ya. Di sini ada drop base rally, ini saya tandai di sini. Nah, ini ada drop base rally dan cukup dekat dengan EMA 200 ya. Trennya lagi naik, uptrend, kita fokus buy dan kita kemarin punya area buy di sini ya. Yang pertama masuk ya, ini. Yang pertama masuk. Tapi nggak sampai TP1 ya, ini nggak sampai TP1. TP1-nya di sini. Nah, TP1-nya di sini. Nggak sampai TP1 teman-teman. Nah, ini nggak sampai TP1, dia balik lagi. Nah, masuk dan ini udah TP1. Jadi masih di TP1. Jadi ini bekerja dengan bagus, masuk dan udah di safety target. Nah, final targetnya kita di sini. Nah, ini final targetnya kita di TP1/3. Apakah sampai sini kira-kira? Nggak tahu juga ya. Yang penting kita punya plan. SL kita di area merah, cuman kita sudah lepas resiko karena udah dapat 1/1 dan kita udah nggak punya resiko ya. Teman-teman perlu cek di video hari Jumat ya, kenapa saya ambil di area ini ya. Kita lanjut, CHF JPY ini kondisinya lagi sideways ya, jadi nggak kita bahas. CAD CHF ini kondisinya juga sama, lagi sideways ya, trennya nggak jelas, jadi kita nggak usah bahas. CAD JPY, nah ini JPY kayaknya juga lagi sideways juga sama kayak GBP ya. Ini juga kita nggak punya area yang cukup bagus. Aussie USD ini juga kondisinya lagi sideways ya, trennya nggak jelas. Dan Aussie NZD juga sama teman-teman, trennya lagi nggak jelas ya, jadi kita nggak usah bahas. Aussie CAD, nah ini ini kita nggak ambil kemarin ya. Kenapa dia mantul di sini teman-teman sebenarnya? Di sini ada. Sebenarnya di sini ada. Kita cancel kemarin ya. Kita cancel. Ya. Ini kita cancel kemarin. Tapi work ya. Kita nggak ambil teman-teman. Kenapa area ini bisa mantul? Saya akan menjelaskan aja. Kenapa area ini bisa mantul? Karena di sini ada drop base drop yang ada EMA 200-nya saat itu ya. Saat itu. Di sini ada drop base drop ya. Saya tandai drop base drop. Dan ada EMA 200-nya. Jadi trennya lagi turun ya. Trennya lagi turun. Di sini ada drop base drop dan ada EMA 200-nya dan ini udah work 2 kali. Udah work 2 kali. Seandainya kita ambil ya, seandainya kita ambil kita dapat TP berapa ya? 5 berarti 34 39. Oke, 39. Nah, seandainya kita ambil ini berarti 39. Oke. Seandainya kita ambil ya kita dapat di TP 1/1. Ya, TP 1/1. Oke, kita pantau aja ya. Dia bakalan balik lagi atau dia sampai di TP 1/3 ya. Kita nggak akan pernah tahu market mau kemana. Jadi kita hanya punya plan aja. Yang penting risiko kita terbatas dan profit kita dimaksimalkan. Ini teman-teman ya, untuk di Aussie CHF ya. Jadi di sini ada drop base drop, teman-teman, ada EMA 200. Kenapa dia mantul yang searah dengan tren dan dia mantul karena ada ini. Oke, kita lanjut. Ini Aussie CAD, juga ini plan hari Jumat, dia mantul kena TP 1/2, mantul kena TP 1/1 dan pada akhirnya SL. Kita masih profit teman-teman, kita masih profit karena ini udah second touch ya. SL SL-nya di sini di merah. Ya, jadi setelah profit 1/2 masuk lagi 1/1 dan pada akhirnya SL ya. Tapi udah TP berkali-kali. Kalau teman-teman ambil berkali-kali, kalau saya cuma sekali. Oke teman-teman, ini sekarang kondisinya lagi nggak jelas ya. Ini juga sama NZD USD ya. Kita punya plan di sini rally base drop teman-teman yang ada EMA 200-nya dan setelah masuk dia TP 1/1 ini. Masuk TP 1/1 ya. Setelah masuk TP 1/1. Nah, setelah itu ini kan masuk ya. Masuk ya. Ini masuk. Saya besarkan ya, masuk dapat 1/1 ya. Setelah itu masuk dan SL ya, SL berarti BEP.
SL ya. SL berarti BIP. Kenapa area ini bisa work, Mas? Teman-teman bisa lihat kan di sini ada rally base drop dan ada EMA 200-nya masuk 1/1 masuk dan SL ya, BIP. Jadi Pak gitu ya. Kita lanjut, ini USD CAD, teman-teman, ini juga sama. Yang pertama dia masuk TP 1/1. Nah, saya jelaskan dulu kenapa saya ambil ini, teman-teman perlu tonton di video hari Jumat insya Allah. Karena di sini ada, nah ini saya tunjukkan ya, di sini ada drop base rally, ini teman-teman. Ada drop base rally, saya panah ini hari Jumat, dan di sini ada quick retest masuk TP 1/1 ya. TP 1/1. Nah, setelah masuk TP 1/1 dia kembali lagi, masuk lagi ya. Dia masuk lagi ke dalam area ya, kuat banget areanya. Setelah itu dia di 1/2. Nah, 1/2. Setelah 1/2 ternyata dia turun lagi, teman-teman, dan turun lagi ya, ini masuk lagi 3 kali. Nah, setelah itu dia nggak kuat ke TP 1/1, dia masuk lagi ya, 4 kali dia masuk. Setelah itu SL ya, tapi udah dapat 1/2, belum sampai di final target di sini. Nah, jadi sejarahnya seperti itu, teman-teman ya. Teman-teman kalau pengen tahu kenapa area ini diambil ya, teman-teman tonton di hari Jumat ya, karena di sini ada drop base rally cukup dekat dengan EMA 200 dan ada quick retest di sini. Kita lanjut, USD CHF ini kondisinya lagi sideways ya, jadi kita nggak punya area yang cukup bagus. USD JPY, nah yang ada JPY-nya ini, JPY-nya ini lagi sideways semua kayaknya ya, nggak ada area yang cukup bagus. GBP USD ini plan di hari Jumat juga, di sini ada rally base drop dan ada EMA 200-nya kemarin sempat masuk, teman-teman, sempat masuk. Setelah itu dia drop lagi, belum sampai di 1/1, belum di 1/1. Ternyata dia rally lagi, naik lagi dan masuk lagi ya. Setelah itu dia turun ya, masuk lagi 3 kali dan turun lagi. Ini nggak tahu dia bakalan kena 1/1 atau SL ya, kita nggak pernah tahu, yang penting kita punya plan. Nah, ini juga plan hari Jumat, teman-teman, plan hari Jumat. Jika teman-teman belum tonton, bisa tonton. Kita lanjut, Euro USD, ini kondisinya lagi uptrend, cuman kita nggak punya area yang cukup bagus ya. Kita nggak punya area yang cukup bagus. NZD CHF ini kondisinya juga lagi sideways ya, kita nggak punya area yang cukup bagus. NZD CAD juga kondisinya lagi sideways ya, trennya nggak jelas, kita skip. Aussie JPY kondisinya juga lagi nggak jelas trennya, kita skip. BTC USD ini kondisinya lagi downtrend, teman. Kondisinya lagi downtrend. Kenapa area ini mantul? Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada. Nah, kita nggak marking ya kemarin ya. Nah, di sini ada rally base drop ya, rally base drop RBD. Nah, di sini ada rally base drop, teman-teman ya. Ini ada rally base drop. Saya tunjukkan ya. Ini ada rally base drop dan searah dengan tren ya, dan ada EMA 200-nya. Dia mantul 2 kali, teman-teman, mantul 2 kali. Yang pertama mantul di sini ya. Dia drop, mantul lagi di sini. Nah, dia drop. Terus mantul lagi yang terakhir di sini dan dia pacarnya drop banget gitu ya. Dan ini udah di 1/3 kalau teman-teman ambil ya. Saya nggak ambil ya, teman-teman, saya nggak marking. Saya ada teman Jumat ya Minggu, jadi kita nggak sempat bahas ini, dan Senin kemarin juga lagi di rumah sakit, ini juga mau berangkat, jadi nggak sempat bahas ini, teman-teman. Jadi seandainya bahas ya kita dapat gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih, mungkin itu aja yang bisa plan kita buat, teman-teman. Ini plan pribadi saya, teman-teman, saya upload ke YouTube. Jika teman-teman cocok ya teman-teman bisa contek, kalau nggak cocok ya nggak usah, teman-teman. Jika bermanfaat, saya minta bantuan untuk share agar video ini berkembang dan bermanfaat untuk yang lain. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.